Saya 4 bersaudara terlibat dengan terorisme di Indonesia. Saya, kemudian Mas Ali Gufron, Mas Amrozi, dan Mas Ali Imron. Mas Amrozi, Mas Ali Gufron sudah dieksekusi di Nusa Kambangan tahun 2008. Sementara kakak saya, Mas Ali Imron, masih menjalani seumur hidup di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fauzi Manzi. Nama alias saya Salman Abu Ridho Ikrimah. Tahun 98 saya pulang dari Mindanao dan kemudian di Jawa Timur saya ditunjuk menjadi kepala instruktur perakitan bom wilayah Jawa Timur. Setahun kemudian saya dikirim ke sana untuk menjadi kepala instruktur milisi di Ambon. Dan kemudian tidak lama konflik Poso muncul juga. Saya ke sana dan kemudian melatih milisi di Poso Kota dan pegunungan-pegunungan di wilayah Sulawesi Tengah. 2002 terjadi bom dasar di Legian, Bali, yang kemudian polisi menemukan salah satu di antara grup pelaku itu adalah kakak-kakak saya. Bom 1 ton 125 kilo meluluh lantakkan Legian Bali dan kemudian Mas Amrozi ditangkap, kemudian Mas Ali Imron dan kemudian sahabat saya Imam Samudra juga ikut ditangkap. Lalu kemudian saya melarikan diri ke Mindanao. Saya join lagi dengan kelompok lama. Ada ratusan sahabat saya di sana yang semua menjadi wanted. Yang kemudian saya tertangkap di sana dan kemudian masuk penjara. Ada soft approach yang dilakukan oleh Polri dan ini merupakan trigger saya mau melakukan afirmasi bahwa saya dulu berprasangka buruk, mindset saya terhadap polisi semuanya jahat, semuanya tauhid, tapi pada senyatanya ketika saya kenal dengan polisi banyak kebaikan-kebaikannya. Tidak lama kemudian saya dibebaskan. Saya jujur pada waktu itu agak bingung mau kerja apa. Sementara life skill saya pas-pasan, nggak punya pengalaman karena bertahun-tahun menjadi gerilyawan yang kemampuan hanya bisa menembak, hanya bisa merakit bom. Saya mencoba juga melamar pekerjaan. Setiap interview yang ditanyakan keahliannya apa, saya jujur saja ya keahliannya merakit bom. Ya tentu ya 2 kali saya ditolak dan kemudian saya kembali lagi mengajar di pesantren lama saya bisnis kecil-kecilan. Ngambil barang dari Surabaya dan kemudian saya pulang ke sini saya jual. Saya pikir aksi-aksi terorisme berhenti, tetapi tidak. 2010, 2012, 2014, dan sampai 2016 aksi-aksi teror terus berkelanjutan yang kemudian ini menginspirasi saya untuk membuat sebuah wadah. Ketika berada di kelompok violent ekstremis saya lebih tertutup
Tapi begitu kemudian lepas, bebas, saya ingin mengubah hal itu. Saya open minded, saya terbuka dengan semua orang dan membangun komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Saya bergaul dengan mereka cukup bagus, dan dukungan itu yang kemudian memberikan spirit saya untuk terus bangkit. Ini yang kemudian kami merasa terpanggil untuk menyadarkan kawan-kawan supaya tidak melakukan aksi-aksi sporadis, dan kami kumpulkan beberapa alumni. Kita menemukan satu kesepakatan harus ada sebuah komunitas baru yang bisa memberikan pelindungan pada mantan-mantan napi teroris. Maka hadirnya Lingkar Perdamaian ini bagian daripada alternatif untuk menciptakan komunitas tandingan. Sama kami, hampir caranya sama dengan kelompok radikal, tetapi muatannya beda. Muatan yang kita usung adalah cinta polisi, cinta TNI, cinta aparat, dan cinta tanah air. Kita mengusung Islam ramah, bukan Islam marah. Awalnya saya pesimis karena Lingkar Perdamaian sepertinya melawan arus dengan komunitas yang ada. Saya banyak dibully, dicaci, bahkan diancam dengan pembunuhan. Seiring berjalannya waktu, kami terus mengadakan konsolidasi, komunikasi, sosialisasi, baik kawan-kawan yang masih berada di lapas maupun kawan-kawan yang sudah bebas. Alhamdulillah, semakin kesini ternyata makin banyak yang kemudian respect dengan Lingkar Perdamaian. Saat ini lebih dari 115 yang kemudian memberikan support, memberikan dukungan kepada kita. Setelah itu kemudian muncul banyak yayasan yang serupa, karena saya dorong, baik yang di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah, saya dorong untuk kemudian membuat komunitas baru bagi kawan-kawan ini. Kegiatan utama Yayasan Perdamaian ini adalah pemberdayaan bagi mantan napi teroris yang sudah bebas. Kita profiling dulu yang bersangkutan, ini life skill-nya apa, karena masing-masing personal itu berbeda. Salah satu binaan yang sudah berhasil, Mas Saiful, kasus dahulu penembakan anggota polisi, dan saat ini lebih enjoy menikmati usaha tambang batu kapur di wilayah Lamongan bagian utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Arif, asal Lamongan. Saat ini membantu dalam pengelolaan tambang batu kapur, khususnya di jenis ada batu limestone, batu dolomit, kemudian batu untuk pondasi atau batu yang biasanya untuk dimasukkan ke pabrik gitu ya. Kalau dolomit biasanya bahan campuran untuk semen atau sejenis lainnya, banyak kegunaannya. Kemudian kalau limestone biasanya kita gunakan untuk pengurukan tanah. Kemudian yang batu biasanya kita bisa digunakan untuk pondasi rumah atau bisa digunakan untuk bahan campuran kosmetik. Saya berterima kasih kepada Yayasan Lingkar Perdamaian, yang mana dengan bergabungnya saya di Yayasan Lingkar Perdamaian membantu saya lebih move on, lebih bisa hidup bermasyarakat, dan yang lebih pentingnya membantu saya dalam menopang ekonomi keluarga saya. Dan yang satunya lagi, Ustadz Sumarno, juga mantan napi teroris yang saat ini lagi menekuni bidang travel, punya travel haji, umroh, dan sudah ratusan orang yang diberangkatkan, termasuk mantan napi teroris, dan
anggota Polres Lamongan, ada puluhan yang berangkat haji dan umroh menggunakan travel ini. Ada juga kegiatan kita berkebun kurma. Saya menanam lebih dari 250 pohon kurma. Sebagiannya sudah berbuah dan kita juga bisa semai dan kemudian kita kirim ke seluruh Indonesia pesanan bibit kurma. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jawa Tengah dan tempat-tempat lainnya. Kita juga melakukan upaya deradikalisasi yang berbasis ideologi. Ada di Yayasan Lingkar Perdamaian pengajian, temanya pengajian jalan terang. Biasanya pesertanya dari TNI Polri. Saya gabung dengan mantan napi teroris dan kombatan, dan kemudian saya undang para korban bom untuk bertutur kisah mereka. Di penutup acara kemudian saya memberikan beberapa mauidhah, pesan-pesan, tausiah saya kepada mereka. Ini sudah berjalan masuk tahun kedua. Dan juga ada kajian-kajian di masjid, bagaimana kita mampu mengubah mindset yang dulu polisi, TNI, aparat negara sebagai lawan, maka kita mengubah pemikiran itu, mereka bukan lawan tapi kawan kita. Sampai kemudian kita melakukan deradikalisasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kebangsaan. Udah tahun keempat ini kita melakukan upacara bendera di halaman Lingkar Perdamaian, di alun-alun kabupaten, dan semua pelakunya adalah mantan napi teroris. Peran BNPT memberikan dukungan moral. Pas kemarin kunjungan Pak Kepala yang baru, Komjen Pol Boy Rafli Amar ke sini cukup ramai dan makin banyak kawan-kawan yang mau datang ke tempat ini. Ada puluhan yang kemudian berfoto dengan Pak Kepala BNPT. Saya senang. Ini bagian daripada proses. Memang proses ini tidak bisa dipaksakan, mengalir saja. Saya tidak biasa memaksakan mereka, jadi biarlah mereka datang sendiri. Dan saya kemarin senang sekali, ibu-ibu yang saat ini suaminya juga masih di penjara juga menyambut beliau. Bahkan ibu saya ikut menyambut beliau. Anak-anak TPQ ada sekitar 90 orang juga menyambut beliau dengan bendera merah putih, dan itu pemandangan cukup menarik bagi saya. Dukungan-dukungan itu tetap terus kita butuhkan. Ada dukungan dari Pemkab. Alhamdulillah Pak Bupati Lamongan memberikan hibah juga mobil ke yayasan. Saya sebagai pimpinan Yayasan Lingkar Perdamaian mengucapkan terima kasih peran BNPT yang telah memberikan bantuan ekonomi terhadap para mantan napi teroris. Saya harapkan kawan-kawan setiap